edukatif. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Sobat edukatif, kalian pernah nggak kepikiran sebenarnya konsep dasar lingkaran itu bagaimana ya? Lalu kira-kira apa saja unsur-unsur dari lingkaran? Dan kemudian dari mana asal rumus luas dan keliling lingkaran? Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang lingkaran. Yuk, simak pembahasan pada video kali ini. Halo Sobat Edukatif, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi lingkaran. Materi yang akan kami jelaskan yaitu ada pengertian lingkaran, sejarah lingkaran, unsur-unsur lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling, keliling lingkaran, serta luas lingkaran. Dan tentunya nanti ada contoh soal beserta pembahasannya. Untuk materi yang pertama, apa sih lingkaran itu? Nah, lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang memiliki jarak sama dari titik pusatnya. Untuk materi yang kedua yaitu sejarah lingkaran. Lingkaran dalam bahasa Inggris disebut dengan circle serta memiliki kaitan erat dengan kata sirkus ataupun sirkuit. Sementara itu, lingkaran dalam bahasa Yunani adalah kirkos atau kuklos yang merupakan metatesis dari bahasa Yunani Homerik yaitu krikos yang artinya cincin atau gelang. Keberadaan lingkaran telah ada sejak zaman prasejarah. Objek-objek alami seperti bulan dan matahari memiliki bentuk lingkaran. Penemuan bangun datar lingkaran juga telah menjadi dasar dari perkembangan cabang ilmu lainnya, seperti geometri, astronomi, dan kalkulus. Penemuan roda menjadi cikal bakal penemuan dari sifat-sifat yang dimiliki lingkaran. Bangsa Yunani mengatakan bahwa bangsa Mesir merupakan bangsa penemu ilmu geometri. Ahmas yang merupakan seorang penulis rin papirus mengemukakan aturan untuk menentukan luas lingkaran yang bernilai 256/81 atau sekitar 3,16. Sementara itu, pada abad 650 sebelum Masehi, Thales merupakan orang yang pertama kali mengemukakan teorema yang berkaitan dengan lingkaran. Pada buku The Euclitica mengemukakan tentang elemen-elemen lingkaran dan penulisan segi banyak. Salah satu masalah matematika Yunani adalah masalah mencari luas persegi dengan luas yang sama seperti lingkaran yang diberikan. Beberapa kurva terkenal pertama kali dicoba untuk memecahkan masalah tersebut. Anaxagoras pada abad 450 sebelum Masehi adalah matematikawan yang tercatat pertama kali mempelajari masalah tersebut. Nah, setelah kita belajar tentang sejarah lingkaran, selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pada lingkaran. Apa saja sih unsur-unsur pada lingkaran? Langsung saja. Unsur yang pertama yaitu titik pusat. Di sini saya memakai titik pusat A pada satu lingkaran. Sedangkan titik pusat itu sendiri adalah titik yang terletak tepat di bagian tengah lingkaran. Jarak antara titik pusat dengan semua titik pada lingkaran itu selalu sama. Titik pusat disimbolkan dengan huruf kapital seperti O, A, P, Q, dan sebagainya. Unsur yang kedua adalah diameter. Diameter lingkaran adalah panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran, di mana nilai diameter lingkaran merupakan 2 kali nilai jari-jari lingkaran. Sebaliknya, jari-jari lingkaran memiliki nilai setengah dari diameter. Nah, jari-jari itu sendiri apa sih? Nah, jari-jari itu adalah
Jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Karena jarak antara titik pusat dengan semua titik pada lingkaran itu selalu sama, maka panjang jari-jari pada sebuah lingkaran juga selalu sama. Nah, kemudian yang keempat adalah juring. Juring itu adalah daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Juring terbagi menjadi dua, yaitu juring besar. Ini adalah merupakan juring besar dan juring kecil. Ini adalah juring kecil. Di mana juring besar merupakan daerah dalam lingkaran yang dibatasi jari-jari dan busur besar lingkaran. Sedangkan juring kecil merupakan daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh jari-jari dan busur kecil. Unsur yang selanjutnya adalah tembereng. Tembereng merupakan daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran. Tembereng juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu tembereng besar dan tembereng kecil. Tembereng besar merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur besar lingkaran. Sedangkan tembereng kecil merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur kecil lingkaran. Nah, tali busur itu apa sih? Tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Unsur selanjutnya yaitu apotema. Apotema itu adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, itu adalah apotema. Kemudian busur. Busur lingkaran adalah bagian lingkaran yang berbentuk garis lengkung. Biasanya ada dua jenis busur dalam lingkaran, yaitu busur besar dan busur kecil. Busur besar merupakan busur yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran. Sedangkan busur kecil adalah busur yang panjang kurang dari setengah keliling lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu adalah sudut dengan derajat tertentu yang dibentuk oleh dua buah jari-jari yang menghadap pada sebuah busur lingkaran. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada sebuah sudut pusat yang dibentuk oleh dua jari-jari, yaitu OA dan OB, di mana jari-jari tersebut menghadap satu busur, yaitu BA atau AB, busur AB. Nah, kemudian sudut keliling itu sendiri adalah sudut pada lingkaran yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Nah, kita dilihat di sini adalah sudut keliling itu terbuat dari dua tali busur. Tali busur di sini itu ada tali busur AC dan tali busur WA. Jadi, ini merupakan sudut keliling. Saya akan menjelaskan tentang konsep dari luas dan keliling lingkaran. Ketika kita mempunyai sebuah lingkaran dengan jari-jari sembarang, kemudian kita bagi lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian yang sama besar, maka semakin banyak potongan-potongan lingkaran. Ketika juring yang terbentuk dari potongan lingkaran kita susun secara zigzag, akan berbentuk menyerupai persegi panjang. Sehingga sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah setengah dari keliling lingkaran, sedangkan bagian samping ini adalah jari-jari lingkaran. Sehingga karena rumus dari keliling lingkaran adalah Pi kali 2R, maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah Pi kali 2R, atau dapat kita tuliskan Pi kali R. Untuk luas susunan juring yang menyerupai luas persegi panjang ini sebenarnya adalah panjang dikali dengan lebar. Dengan panjang adalah Pi kali R yang merupakan setengah dari keliling lingkaran, sedangkan lebar adalah jari-jari lingkaran. Jadi, untuk mencari luas lingkaran, rumusnya adalah Pi kali R kuadrat, atau dapat kita tuliskan Pi kali R kali R. Nah, untuk selanjutnya terdapat contoh soal serta penyelesaiannya.
terdapat sebuah lingkaran yang di dalam lingkaran tersebut terdapat sudut lingkaran, diantaranya sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, di mana diketahui bahwa sudut ADB sama dengan 2x ditambah 5 derajat dan sudut ACB sama dengan 27 derajat. Maka hitunglah besarnya nilai x. Nah, dari gambar lingkaran yang terdapat di soal sebelumnya dapat diketahui bahwa sudut ADB dan sudut ACB adalah sama-sama sudut keliling yang menghadap busur AB. Maka dapat disimpulkan bahwa besar kedua sudut keliling tersebut adalah sama dan dapat dituliskan menjadi sudut ADB sama dengan sudut ACB, atau 2x ditambah 5 sama dengan 27, dan jika dihitung menjadi 2x sama dengan 27 dikurang 5 dan menghasilkan 2x sama dengan 22, sehingga nilai x sama dengan 22 dibagi 2 dan didapat nilai x sama dengan 11 derajat. Selanjutnya, kita memiliki soal yang membahas tentang keliling. Soalnya adalah sebagai berikut. Pak Andi memiliki mobil yang panjang jari-jari ban mobilnya sebesar 21 cm. Saat mobil tersebut berjalan dan mobil tersebut berputar sebanyak 200 kali, berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Caranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita memiliki gambar ban mobil di mana jari-jarinya adalah 21 cm sesuai dengan soal yang diketahui. Nah, kemudian kita ketahui rumus keliling itu adalah 2 kali pi dikali r atau jari-jari, sehingga menjadi keliling sama dengan 2 dikali pi adalah 22/7 dan r-nya adalah 21, sehingga menghasilkan keliling sama dengan 132 cm. Nah, jarak yang ditempuh ketika ban mobil berputar 200 kali adalah keliling dikali banyaknya putaran. Nah, tadi kita sudah temukan kelilingnya adalah 132 cm dan banyak putaran itu adalah 200 kali, sehingga jarak itu sama dengan 132 dikali 200. Jarak itu sama dengan 26.400 cm. Oke, soal berikutnya adalah sebuah lingkaran berwarna biru berada dalam persegi. Jika panjang sisi persegi tersebut adalah 14 cm, maka luas wilayah yang diarsir warna hijau tersebut adalah. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita ketahui bahwa luas persegi sama dengan sisi dikali dengan sisi, di mana kita ketahui bahwa sisinya adalah 14 cm. Maka luas persegi sama dengan 14 dikali 14 cm. Sehingga kita temukan hasilnya 196 cm persegi. Kita ketahui bahwa sisi dari persegi sama dengan diameter lingkaran. Maka ketika kita mencari jari-jarinya adalah setengah dikalikan dengan diameter, di mana diameternya adalah 14, maka setengah dari 14 adalah 7 cm. Untuk mencari luas lingkaran, kita telah belajar tadi bahwa rumusnya adalah pi kali r kuadrat, di mana pi adalah 22/7. Maka 22/7 dikalikan dengan r-nya 7 cm, maka 22/7 dikali 7 kuadrat sama dengan 154 cm persegi.
Untuk mencari luas dari gambar yang diarsir, maka kita mengurangi luas persegi dikurangi luas lingkaran, di mana luas perseginya adalah 196 cm persegi dikurangi 154 cm persegi, maka ditemukan hasil 42 cm persegi. Bagaimana nih Sobat Edukatif? Apakah kalian sudah mengetahui fakta menarik tentang lingkaran? Untuk kalian yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, and subscribe channel ini. Sekian dari kami. Thank you for watching. Bye-bye.